di tengah-tengah itu sangat bingung banget. Bahkan aku bilang, Tuhan, gue nih udah rusak, gila, malu sebenarnya harus mengangkat itu ya. Jadi aku udah nggak punya alasan Tuhan untuk bertahan sama dia. Setiap Randy pergi, aku mendoakan dimanapun dia saat itu, apapun yang sedang dia lakukan, Tuhan yang kembalikan kasihnya Randy untuk Lady, Tuhan yang kembalikan kasihnya untuk anak-anaknya. Walaupun ini kenyataan yang aku hadapi, ya dia pulang dia biasa aja. Yang benar-benar aku doain adalah ini orang tulus bener gak sih? Dan itu Tuhan jawab di saat aku kecelakaan. Aku udah mau gelap, aku pusing kan. Udah mau gelap, aku bilang mataku gelap. Dia jangan tutup mata, dia bilang. Pokoknya aku dengar cuma dia jangan tinggalin aku, jangan tutup mata. Terus aku bilang nafas aku udah pendek. Silakan Kak Lady. Aduh, thank you so much udah dateng pelan-pelan. Sama-sama. Lebih baik? Iya, puji Tuhan lebih baik. Puji Tuhan lebih baik. Wow. Kak Lady Nayawan, terima kasih loh. Ini padahal masih masa penyembuhan. Masih recovery, tapi harus dilatih terus. Harus dilatih terus. Iya. So yes, thank you. Tapi thank you sebelum mulai, aku cuma mau bilang thank you so much udah datang di tengah-tengah masa penyembuhannya, di tengah-tengah kesibukannya dan mau berbagi. Aku percaya banget sih dari percakapan hari ini akan menjadi inspirasi banyak dari kita. So, Kak Lady boleh dong bawa kita dikit ke Kak Lady growing up di keluarga yang udah mengenal Tuhan kah dari dulu? Iya, papa mama memang sebelumnya aku tumbuh besar sebenarnya kalau opa oma tuh mix ya, jadi ada yang Muslim, ada yang Kristen, tapi jadi sudah terbiasa dengan perbedaan gitu. Yeah. Tapi papa mamaku Kristen, menikah Kristen, tapi sebenarnya dibilang yang rajin ibadah sejak kecil tuh enggak, tapi mereka sejak aku mungkin 5-6 tahun ya diantar sekolah minggu sama oma gitu. Jadi dari situ umur 7 atau 8 tahun aku dibaptis. Terus belum. Jadi memang juga ada perjalanan juga bersama Tuhan dengan keluargaku gitu. Jadi papaku akhirnya puji Tuhan mengajak kita semua gereja gitu, boleh disebut gerejanya? I guess. Kan? Yeah. Ya di Tiberias gitu, mulai 2004 gitu. Jadi itu salah satu dibilang kayak keajaiban juga gitu. Papaku bawa kita sekeluarga gereja. 2004 saat itulah aku pertama kali rajin ke gereja, setiap minggu gereja. Bahkan singkat cerita papaku meninggal di 2009, pesan terakhirnya adalah hari Minggu tuh nggak boleh nggak ke gereja. Jadi Minggu paginya beliau masuk rumah sakit, jatuh 3 hari di rumah sakit, meninggal. Nah Sabtu malamnya itu ribut karena papa mau gereja pagi sama aku. Ya jadi itu sangat, kalau Minggu gereja tuh kayak udah selalu inget itu gitu. Jadi berantem enggak biasa kan, anak muda gitu, waktu itu aku masih umur 19 tahun. Enggak, main dulu, kenapa sih nggak sore aja gitu, pemuda aja. Tapi aku anak perempuan satu-satunya, cukup dekat sama papaku gitu, kemana-mana dibawa. Jadi beliau tuh selalu di akhir hidupnya sangat dekat sama Tuhan. Jadi cukup bisa dibilang salah satu pesan sama papa mungkin secara tidak langsung tersirat bahwa ya memang dalam hidup itu harus pegangannya sama Tuhan. Wow. Berarti dari keluarga, dari papi meninggalkan fondasi iman yang cukup kuat di kehidupan Kak Lady dari muda ya? Iya, bisa dibilang gitu ya, puji Tuhan sih itu. Selalu kalau di mobil papa tuh nggak pernah lagunya semenjak papa dekat sama Tuhan dari 2004 itu sampai beliau meninggal, nggak pernah lagunya tuh bukan lagu rohani, pasti lagu rohani. Wow, pasti keren. lagunya puji-pujian. Keren banget. By the way, sahabat solusi yang dari tadi mikirin tuh kenapa tongkat kakinya, pengen tahu ceritanya itu kita nanti bawa ke sana, biar penasaran dulu aja. Climaxnya nanti, oke, berarti growing up, dibesarkan di keluarga yang cinta Tuhan, dan buat Kak Lady sendiri waktu itu bukan sekedar agama gitu kan, bukan sekedar ikutan orang tua, tapi mengalami perjalanan rohani dengan Tuhan itu sendiri. Iya, karena dulu tuh papa sangat berbeda ya saat papa belum bertobat gitu sama sudah bertobat. Jadi sebelum bertobat, papa tuh kalau marah
bisa ringan tangannya sama anak. Tapi perlahan-lahan ya, dengan kasih Tuhan aku percaya itu, mamaku tuh selalu berdoa untuk papaku. Jadi mamaku sih juga bukan orang yang wah gereja atau gitu ya, bukan yang seperti itu, tapi aku tahu gitu bahwa dia adalah pendoa yang baik untuk papaku gitu. Jadi puji Tuhan lepas tahun bahkan sampai yang aku selalu bersyukur bahwa saat papaku meninggal beliau udah bertobat sih itu. Jadi mamaku berdoa kan, kalau ibu kan kalau anaknya dipukul kan pasti marah kan, jadi pasti ada ribut keluarga sampai mamaku bilang jangan pernah pukul anak gue gitu. Tapi dengan melalui kasih Tuhan perlahan-lahan melalui mamaku gitu, papaku udah nggak pernah pukul kita gitu. Sampai adikku yang terakhir itu, adikku yang paling kecil gitu kan, aku 3 bersaudara itu yang dulu kecilnya pernah lah gitu, papaku sebenarnya orang yang sayang sama anak kecil, suka sama anak kecil, tapi memang kalau marah ada temperamennya gitu. Tapi ya yang selalu aku syukurin adalah papaku meninggal di saat sudah bertobat gitu. Gitu yang selalu terus keinget bahwa dia selalu pegangannya sama Tuhan. Wow. Berarti kali ini melihat sendiri ya, kasih Tuhan itu kalau merubah seseorang dan merubah keluarga itu seperti apa. Berarti dari papi meninggal, dari situ perjalanan dengan Tuhan apakah dekat terus atau ada masa-masanya lari jauh meninggalkan? Karena waktu itu masih muda ya, kalau ke gerejanya terus ke gereja setiap hari Minggu, jadi kayak rutinitas. Tapi ya saat itu ya seperti anak muda pada umumnya ya, masih bergaul juga gitu. Jadi kalau dibilang yang dekat bahkan sampai pelayanan belum sampai di situ, tapi ke gereja setiap minggu sih ya bisa dibilang gitu. Bahkan sampai aku ketemu sama suamiku itu di gereja Tiberias Nias. Oke, berarti itu yang orang bilang kalau memang waktunya Tuhan gitu ya, manusia nggak jodoh-jodohin juga bisa aja. Oke, masih inget dong momennya? Iya, masih ingat. Jadi datang aku sama kakakku, sama ada temen juga. Nah, Randy sama sepupunya sama mamanya saat itu. Terus datang. Nah, kakakku kan kenal sama, aku juga kenal sih sama sepupunya, tapi nggak pernah ketemu Randy gitu. Terus kakakku nyapa kan, nyapa sepupunya Randy ya sih gitu, yes nih. Oh sama Lady gitu, terus aku langsung diarahin supaya duduknya sebelahan sama Randy. Kayak gitu agak-agak lucu juga sebenarnya. Terus datang nih, ada mamanya, berarti cinta ibu, ketemu di gereja cinta Tuhan, dan dari sana cepat lama perjalanan percintaan? Cepat, karena memang sebenarnya saat itu Randy udah di titik yang juga udah sebelumnya pacaran tapi nggak seiman gitu, jadi selalu sama mamanya punya pertentangan kan gitu. Sampai juga dia di titik yang pokoknya nih kalau misalnya anak Tuhan, oke nih harus jadi gitu. Dan aku pun udah punya masa lalu yang sama gitu, yang kayak udah sering pacaran lama tapi nggak jadi-jadi gitu. Jadi tahun itu nggak lama, tahun itu juga di tahun yang sama kita ketemu nikah. Pulang dari situ si maminya nyolel Randy kayaknya. Disuruh jalan sama mamanya. Langsung. Iya, udah turunin mama aja. Jadi pada saat itu ya pergi makan juga sama Randy, tapi mamanya udah pergi sana gitu, cuma nganterin mama. Oh wow, terus nggak sampai 1 tahun proses itu terus menikah. Right, abis itu anak ada 3. Buah hati ada 3. Terus dalam masa pernikahan sampai sebelum tahun ini ya, sampai tahun lalu everything was fine, baik-baik aja. Iya, jadi kalau di jalaninya sih dari awal nikah sampai punya anak 2 gitu kan. Kalau anak yang pertama kan belum setahun ya, masih umur 9 bulan. Sampai pandemi itu kita rajin ke gereja gitu. Walaupun kita juga belum sampai pelayanan, bukan yang doa masih rutinitas ya, tapi kita selalu memang fondasinya itu ada. Selalu ke gereja memang diarahkan sama Roh Kudus ya, Tuhan sayang sih kalau aku pikirnya saat itu. Jadi ya itu ke gereja gitu, ke gereja sampai akhirnya pandemi terbiasa dengan online service kan. After pandemi bahkan udah PPKM, udah buka lagi gereja, itu jarang gereja. Dan aku sama Randy pun perlahan menjauh. Jadi dia growing di lingkungannya, aku pun fokus dengan anak-anakku yang akhirnya ada jarak gitu di kita. Gitu.
Right. And then memasuki musim yang kemarin baru dilaluin ini tentang goyangnya pernikahan itu mulainya seperti apa Kak Lady? Jadi mulainya itu If you're okay. Iya, it's okay. I wanna say, aku cuma ingin bilang thank you udah datang dan mau bercerita. Aku tahu ini sesuatu yang masih relatif baru. Jadi kalau luka itu mungkin udah berlalu, tapi tentunya kayak kalau luka baru sembuh kan beda sama udah 10 tahun ya. Udah dipukul udah nggak ada rasanya ya. Ini mungkin masih ada sakit-sakitnya. Ya udah nggak berdarah sih. Tapi masih fresh. Tapi in the same way aku juga tahu itu lebih menguatkan karena Kak Lady datang dengan your realness, vulnerability apa adanya, dan itu akan menginspirasi dan akan berbicara kepada banyak dari kita. Mungkin dari kita yang menonton juga ada yang berada di situasi yang mirip, yang sama atau serupa. Aku yakin itu akan menguatkan. So, aku cuma pengen bilang itu aja. Thank you so much. So, please continue. Iya, jadi akhirnya ya namanya rumah tangga kan, apalagi udah 8 tahun. Pasti kan ada masa-masa up and down, dan pasti mungkin kalau aku sharing banyak juga yang biasanya tuh istri suka minta cerai kan. Yeah. Nah, itu berawal dari situ. Yeah. Ada omongan masalah-masalah iya. Aku mulai mintalah di awal tahun 2022 ya, akhir Desember 2021, awal tahun 2022. Aku mulai, udahlah kayaknya kita udah nggak satu visi, udah satu misi gitu. Udah kita pisah aja gitu. Tapi Randy terus di depan aku gitu, dia terus nggak mau gitu. Bahkan buat bercandaan gitu di Februari ke Maretnya, di Februari itu kita kena COVID. Terus kan Januari aku minta gitu ya, minta udah gini aku ya antara kita aja lah cerainya gitu, compromise gitu. Nggak usah tahu ini, yang penting ini lo bisa jalan sendiri, gue bisa jalan sendiri gitu. Ya, kita pisah kamar dan lain-lain. Pokoknya berusaha meyakinkan Randy untuk udahlah kita pisah aja, kita tuh nggak bisa sejalan gitu. Sampai dia tapi terus di depan aku dia menunjukkan, tapi sebenarnya dia juga berjalan ke arah yang lain gitu. Dia punya kehidupan juga di luar. Dia baik sama aku, dia ngajak aku, singkat cerita dia ngajak aku liburan ke Bali. Kita liburan ke Bali, terus dia bercanda gini, kalau misalnya kamu hamil berarti Tuhan nggak mau kita cerai gitu, kayak gitu. Dan aku pulang dari Bali positif hamil. Aku nggak jadi ceraiin dia waktu itu, nggak jadi minta cerai, bahwa dia bilang kan kalau kamu hamil berarti Tuhan nggak mau ya kita cerai gitu. Dan aku hamil, jadi di situ dia sangat ngejaga aku banget gitu. Jadi di trimester 1 itu hamil 3 bulan itu nggak kemana-mana tuh, ya April, Mei, Juni aku nggak kemana-mana. Yang biasanya kadang dia minta temenin, itu aku nggak nemenin dia. Jadi aku full di rumah sampai Juni akhir tuh di rumah. Aku mulai keluar lagi 1 Juli sama dia. Gitu 1 Juli, tapi nah di akhir Juni itu dia syuting kan. Dan dia syuting nggak sama aku. Nah, dari situ dia berubah. Dari dia ulang tahun itu kalau dilihat di feed Instagram itu masih oke, Juli masih oke, lama-lama dari selama aku hamil itu dia makin berubah, tapi dia tuh nggak pernah mau ngelepasin aku gitu, yang bingungnya aku. Berubah dalam arti kata? Berubah dalam arti kata kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin, tapi dia nggak jujur gitu sama aku, tapi kan aku ngerasain kan. Ngerasain gitu. Terus Juli, Agustus, September akhirnya jadi kan kita ada satu pertemanan yang deket gitu. Bisa dibilangnya, nggak tahu ya, menurutku saat itu cukup dekat gitu, karena intens pertemuannya sering banget, olahraga bareng, kerjanya bareng gitu. Sama aku juga gitu. Tapi ternyata ada salah satu di situ yang deket sama Randy gitu. Jadi punya hubungan lain sama Randy yang aku taunya tuh di September itu gitu. Karena aku saat itu kondisinya hamil kan, sebenarnya cukup berat buat aku, tapi dapat kekuatan karena sebelumnya kan pernah keguguran. Jadi Tuhan mungkin kasih hikmat ya, kayak kasih aku untuk ini dijaga gitu. Jangan, jadi aku mengesampingkan itu, aku ngomong baik-baik bahwa WhatsApp aku bilang gitu ya, walaupun aku marah sama Randy, aku marah, tapi aku masih bilang sama perempuan ini gitu bahwa aku percaya kamu seorang perempuan yang baik, istri yang baik, ibu yang baik.
aku maafin, aku bilang, tapi tolong jangan diulangin lagi. Aku bilang gitu. Orang ini pun bingung gitu, suamiku pun bingung gitu, kok aku bisa nggak marah gitu. Bahkan lusanya kita syuting satu judul bareng, di situ aku jadi cameo. Ya buat aku itu bukan aku ya gitu, buat aku itu bukan aku, karena sebagai manusia, aku juga seorang perempuan yang pernah bilang, kalau di lo mau pergi dari gue kalau suami gue selingkuh, udah selesai. Aku pun pernah ngomong kayak gitu. Aku pun bukan yang nggak pernah, aku pun sama gitu dengan perempuan-perempuan yang lain yang pasti marah gitu, pasti nggak suka, pasti nggak mau lah dia ada di posisi itu. Saat itu aku hamil, aku mau fokus sama kesehatanku. Aku cuma berdoa, ya Tuhan kasih aku kekuatan, jangan sampai mengganggu tumbuh kembang bayi aku gitu kan. Ya udah aku laluin, walaupun dengan masih ada perasaan takut, takut, insecure, gelisah gitu, tapi aku berusaha untuk fokus sama Tuhan. Jadi aku berdoa sebisa mungkin, aku menguatkan diri aku gitu, aku berdoa sampai akhirnya secara fisik yang harusnya aku lahiran di Desember, aku lahirannya di akhir November, 26 November. Jadi wait, tentunya ini kan bukan sesuatu yang, mungkin sekarang lebih mudah dibilang ya, ngomongnya it's so much easier, tapi di waktu itu kan pasti banyak emosi yang lagi ada di dalam. Pas kali didengar kabar itu, berarti is it okay kalau aku nanya sedikit ke sana? Iya. Pas kali didengar kabar, tahu kepastiannya itu, duduk bersama kayak apakah kali ngecek dan konfront ke Kak Randy, and what's going on in your mind? Apakah langsung kayak tadi kan, kalau kita dari kata-kata Kak Lady seakan-akan kayak ada kekuatan yang membuat Kak Lady bisa melewati itu kan? Tapi I don't know, aku belum pernah tentunya berada dalam posisi itu, tapi kalau aku membayangkan aja, karena aku udah menikah dan melewati itu seperti itu, aku nggak tahu apakah aku bisa sesantai Kak Lady kalau aku tahu istri aku sedang dalam hubungan dengan orang lain. Tentunya ada kemarahan, kebingungan, kekecewaan, mungkin berpikir salah akukah, bagian aku di mana, dan semuanya itu pasti membuat kemungkinan besar otak ini nggak clear aja gitu kan. Tapi yang aku dengar tadi kayak seakan-akan ada kekuatan ekstra dari Tuhan, ada clarity yang membuat kakak tetap bisa berpikir dengan sehat dan jelas langkah yang mau diambil, bahkan dengan keterangan yang luar biasa untuk bilang I forgive. Bahkan aku juga nggak tahu apakah ada permintaan maaf dari Kak Randy atau udah dimaafin sebelum itu. Oh, ada. Jadi pada saat ketahuan perempuannya gitu melalui WhatsApp, melalui telepon aku, Randy-nya pun saat itu yang di sebelah aku, ya mereka minta maaf gitu sama aku. Mereka minta maaf. Marah, bingung itu semua memang ada gitu, ada gitu, kecewa dan lain-lain itu memang ada, tapi ya itu balik lagi, aku jawab telepon yang kalau dari perempuan ini aku tuh nggak jawab 24 jam, jadi sampai besoknya gitu baru aku jawab gitu, sampai 24 jam aku baru jawab, aku kelarin dulu urusanku sama Randy gitu. Jadi aku nanya, ini apa nih gitu, ini maunya kayak gimana dan lain-lain. Aku bilang kalau misalnya memang udah nggak bisa sama aku, kan aku memang udah minta pisah kan dari sebelum aku hamil gitu, kenapa harus kayak gini gitu, atau enggak ya abis aku lahiran kita pisah aja gitu. Aku bilang gitu, tapi dia tetap nggak mau gitu, nggak kayak gitu intinya. Ini casual aja, ini salah, ini main-main, ini salah dia gitu. Nggak, dia berusaha, nggak ada yang, selalu dia bilang tuh nggak ada yang salah di aku gitu, itu salahnya di dia. Jadi dengan kesadaran yang dia kasih waktu itu, ya nggak ada yang membuat aku untuk insecure ini karena gue gitu. Sebenarnya sih gitu, cuma ya tetap sebagai manusia ya aku ada gitu, kecewa, marah dan lain-lain. Aku masih terus walaupun aku terus bergumul sama Tuhan, kayak Tuhan nih gimana nih kayak gitu kan. Tapi aku di dalam setiap doa-doa aku setiap hari aku selalu minta kekuatan sama Tuhan, karena kalau yang di dalam kan aku nggak tahu ya gitu, cuman Tuhan yang bisa handle. Yang aku tahu bahwa saat itu aku merasa Tuhan yang kasih aku kekuatan, karena ada satu ayat di firman Tuhan yang bilang bahwa ada tangan Tuhan yang sedang menenun bayi aku. Jadi aku percaya ada Tuhan di dalam aku kan gitu ya.
aku cuma berdoa sama Tuhan bahwa kasih aku kekuatan, kasih bayiku kekuatan. Bahkan dari kehamilan aku itu semuanya adalah mukjizat. Kalau secara medis, seorang ibu yang hamil biasanya mengganggu, entah itu tumbuh kembang bayinya kurang bagus, berat badan bayinya kurang, kayak gitu. Tapi puji Tuhan, 26 November saat aku memang ada kontraksi, kan kalau udah mulahin suka ada kontraksi palsu kan. Jadi kadang kontraksi, aku anggapnya itu kontraksi palsu gitu. Tapi pas banget di hari memang aku harus kontrol, dan ternyata sudah bukan satu. Dan dokternya dari awal udah bilang, Bu, kalau misalnya berat badan bayinya kurang, kita harus suntik pematang paru dan bayinya harus dirawat di NICU. Tapi yang Tuhan buat beda. Bayi aku 3,8. Jadi bayinya besar, lahir dengan kondisi bugar. Kalau bukan tangan Tuhan yang jaga, nggak mungkin dia sesehat itu lahirnya. Berarti apakah dari sejak ke tahun lalu kali di hamil itu ada suatu pengalaman dan kedekatan dengan Tuhan yang berbeda kah? Karena kalau dilihat dari secara kasat mata dari apa yang terjadi, maksudnya sebelum kehamilan itu kan Khaledy bahkan minta cerai. Ya kalau udah minta tapi belum terjadi, misalkan flash forward nggak ada kehamilan, terus ternyata Kak Randy mengalami kejatuhan dengan hubungan dengan wanita lain, kan kayak ya ini buktinya, ini momennya kayak bensin dikasih api gitu kan. Tapi yang terjadi seakan-akan ini udah Khaledy yang berbeda gitu. Dengan bisa menjawab, nggak apa-apa, aku maafin, masih ingin tetap lanjut. Apakah dari kehamilan itu ada sesuatu pengalaman dengan Tuhan yang merubah cara pikir Khaledy kah? Iya, dari awal yang aku pernah keguguran, terus karena waktu anakku yang perempuan umur 3 tahun tuh ibaratnya berusaha lah sama Randy supaya punya anak lagi gitu. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau sekarang kan jaraknya 5 tahun sama anak yang kedua. Tadinya waktu jaraknya 3 tahun itu supaya mereka nggak terlalu jauh gapnya gitu, masih di bawah 5 tahun lah gitu. Terus ibaratnya nggak berhasil, tapi sekalinya hamil keguguran kan gitu. Terus gitu dikasih hamil sama Tuhan di keadaan yang seperti itu kan berarti kan aku merasa Tuhan melihat pernikahanku kan. Kan Randy bilang, kalau kamu hamil berarti Tuhan nggak mau ya kita cerai gitu. Jadi kan ada satu pergumulan yang aku laluin, aku hamil nih, tapi dia begini gitu. Kan itu aku balik lagi aku tanyanya sama Tuhan. Gitu. Tapi aku dikasih kekuatan dengan dikasih mujizat-mujizat yang banyak gitu ya, dengan padahal nih aku kondisi akunya aku tuh lambungnya stres, jadi gastritis, jadi bergas terus jadi waktu habis lahiran, karena kan ya memang secara emosional pasti stres kan gitu. Terus apalagi selama ini menahan kehamilan dari September, Oktober, November itu kan menahan dibilang menahan emosi yang supaya berusaha nih supaya nggak keganggu nih bayinya, berusaha gitu. Jadi mengalihkan pikiran dan lain-lain, padahal semuanya pasti ada secara manusia gitu. Terus yang aku bisa lakuin ya saat itu aku cuma bisa berdoa, puji-pujian. Hari Minggu pun aku streaming online gitu, nggak ke gereja gitu. Tapi aku terus puji Tuhannya, aku terusnya mendekatnya sama Tuhan. Gitu. Terus juga ya karena juga nggak tahu ya, maksudnya di keadaan seperti itu gitu mau bilang sama siapapun juga bingung. Saat itu aku simpan sendiri, aku cuma cerita sama Tuhan. Jadi cuma tahu ya cuman Randy, Tuhan sama wanita itu yang tahu. Aku pun keep dari keluarganya. Bahkan ke ayah, papi, mami nggak ada yang input pada waktu itu momen itu. Waktu September, Oktober sampai aku lahiran. Sampai Desember, setelah Desember udah mau masuk selesai masa nifas, mulai lagi lah bisa dibilang ada perasaan-perasaan yang gak enak gitu. Sampai akhirnya 17 Januari aku dapetin lagi hal yang sama, tapi dengan caranya Tuhan. Jadi gini, aku bukan orang yang ngecek-ngecek handphone kan gitu. Bukan yang di mana nih posesif bla 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 gitu, enggak. Ya benar-benar aku purely udah aku serahin sama Tuhan. Walaupun
Iya, walaupun baru menemukan, iya, tapi tetap memilih untuk berprasangka baik gitu. Iya, karena saat itu tuh saat yang pertama kali September itu juga pun aku nggak mencari-cari. Jadi posisinya ini posisi ketahuannya ya. Jadi Randy-nya ketiduran, handphonenya kebuka aja gitu telegramnya. Dan aku kan kalau orang hamil kan suka tidur kan, maksudnya lebih sering tidur. Terus aku kebangun, aku lihat dia lagi tidur tapi posisi duduk. Jadi aku bangun duduk gitu setengah tiduran ya bangun. Terus aku berusaha mau bangunin dia tidur yang benar gitu loh. Tapi pas aku bangun mau bangunin, handphone itu masih kebuka, chatan sama perempuan itu gitu. Jadi kan itu cara Tuhan ngasih tahu aku kan gitu kan. Ya udah di situ aku marah dan yang terjadilah yang tadi itu. Sampai Januari pun aku nggak bukan yang kamu di mana ini siapa bla 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 bla, enggak sama sekali. Dia kan ada syuting waktu itu masih syuting setiap hari. Terus aku sama bayi aku posisinya di atas, terus aku turun ke bawah karena aku kebangun kan susu gitu. Kok jam 4:30 pagi suamiku nggak ada gitu. Biasanya dia walaupun dia udah pulang, dia pasti kan ada di kamar kan. Aku turun, dia lagi nonton TV di bawah, handphonenya kebuka. Ya itulah aplikasi ojol itu, chat di aplikasi ojol. Ya udah aku baca, di situ aku simpen ya buktinya, aku kirim ke handphoneku. Aku di situ mulailah aku ribut sama suami aku. Oke, itu ternyata dengan wanita yang sama. Dengan wanita yang sama. Jadi, oke. Apa yang kalian dirasakan waktu kedua kalinya? Marah banget ya, marah banget. Terus saat itu aku cerita sama salah satu orang yang cukup dekat sama kita, bisa kayak sahabat, kayak kakak buat Randy, dan Randy sangat look up sama orang ini, sangat takut banget gitu. Apalagi ya pokoknya sangat takut, dan aku bilang sama orang itu gitu. Terus bilang otomatis kan Randy-nya marah kan. Karena pada titik itu belum kasih tahu siapa-siapa. Belum kasih tahu siapa-siapa. Aku kasih tahu, Randy-nya malah marah ke aku. Malah marah. Di titik itu aku mulai nyerah, tapi aku selalu kembaliin lagi sama Tuhan. Jadi saat itu aku kalut, aku laporin KDRT psikis. KDRT psikis supaya dia tuh menyadari kesalahannya. Kok dia yang salah, kok dia yang marah kan gitu kan. Jadi aku udah gelap mata, aku laporin. 3 hari kemudian aku cabut laporannya. Ya pokoknya kejadian-kejadian itu, drama-drama itu yang buat tuh aku sama Randy semakin jauh. Di Januari itu, makanya kan dia sampai bikin tato muka perempuannya itu karena di alasan yang aku mungkin kan dia juga ada cerita yang sebenarnya dia tato kenapa ya. Tapi kalau di saat itu dia alasannya dia ke aku, ya karena dia merasa lu bisa nih laporin gue gitu. Ya udah, gue juga bisa kayak gini, kayak gitu. Makanya aku nggak kaget dan nggak, ya udah jadi ya perang tuh Februari, Maret gitu ya. Dengan Februari Maret itu aku bilang, hari itu setelah aku laporin aku bilang sama suaminya, sama keluarganya gitu. Tapi aku berusaha untuk, aku udah bilang nih mereka nggak akan stop, aku bilang gitu. Karena sebelumnya aku udah tahu, tapi kan mereka nggak stop. Gitu. Terus sampai bocor di salah satu fanbase di Instagram. Nah, dari situ aku tahu bahwa keluarganya wanita ini, khususnya suaminya, itu tahu kalau sampai viral. Jadi pagi itu mereka telepon aku minta maaf, terus tolong yang si fanbase itu, padahal aku nggak tahu ya itu siapa, tapi karena mungkin aku udah lapor ke Polda dan udah juga teman-teman yang sekeliling juga circle udah tahu, jadi ya berita itu kan bisa tahunya dari mana aja kan gitu ya. Terus intinya saat itu aku aku berusaha menyelesaikan dengan caraku gitu. Aku bisa dibilang dengan cara aku itu kan aku di drive banget sama marah aku kan, jadi aku ngerasa aku bener gitu. Wah udah gini nih, udah pokoknya gini, jadi aku berusaha menyelesaikan dengan ya udah maunya gimana. Terus akhirnya sama-sama mau bikin perjanjian semacam kayak gitu, ada draft perjanjian bahwa mereka ini nggak akan berhubungan lagi gitu.
Tapi aku ngerasa nggak akan juga dapat jawaban dari situ. Akhirnya setelah aku dikirim draftnya, aku nggak tanda tangan, nggak ada lagi pertemuan untuk perjanjian. Aku cuma bilang, ya udah lo jaga keluarga lo, ya udah gue jaga suami gue gitu. Aku bilang sama suaminya. Walaupun di perjalanan itu pun ada aku di titik menyerah, aku bilang gue nggak bisa jaga Randy gitu. Harusnya dia yang jaga gue, bukan gue yang jaga dia. Tuh, aku cuma berharap bahwa dari suaminya, ya lo yang jaga istri lo gitu. Kalau gue nggak bisa, aku bilang gitu. Kan gue di rumah dan dia harus keluar gitu. Gue mau jaganya gimana? Intinya kayak gitu. Terus aku berusaha menyelesaikan dengan kekuatan aku sendiri gitu. Di tengah-tengah itu kan aku udah mulai ngerasa, wah Tuhan kok gini banget ya gitu. Ini udah segala cara nih, aku udah secara manusia udah ngomongin lah ibaratnya itu, udah ngomongin sampai akhirnya aku googling karena aku udah nggak tahu nih mau bilang kemana. Googling di mana aku bisa sharing gitu, bisa menceritakan ini tapi nggak dijudge, nggak dihakimi, pengen didengerin aja dan pengen didoain ini harus gimana. Akhirnya aku googling. Nah, kalau di zaman dulu tuh kan aku sama mamaku suka nonton Solusi kan di SCTV malam. Oke, ya udah dari itu dulu. Waktu aku sekolah. Iya. Nah, aku tuh nggak tahu kalau acara ini masih ada. Jadi aku googling, aku carilah Solusi, kan adanya S24 ini ya. Iya, layanan konseling. Iya, CBN apa gitu, layanan konseling. Aku telepon lah itu bebas pulsa itu, aku cerita. Iya. Wow, oke. Jadi setiap Randy, aku tahu kan kalau Randy-nya pergi gitu ya, Randy pergi kemana saat nggak syuting kan aku tahu. Itu aku nangis-nangis, aku telepon sampai akhirnya aku minta nomornya langsung Ibu Siska, kalau mungkin tahu ya gitu. Aku sangat terima kasih banget karena beliau yang menguatkan aku untuk memberikan pengampunan. Iya. Wow. Iya, jadi mungkin saat itu belum mengampuni sepenuhnya ya, tapi beliau bilang nguatin aku kalau aku lagi nggak kuat dan beliau nggak bisa dihubungin. Baca Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Aku tuh udah nggak tahu juga mau doa apa, udah nggak tahu mau minta apa sama Tuhan, udah nggak tahu mau ngapain. Jadi di saat aku sama Randy tuh up and down ya, mau gimana pun aku tetap ikatan suami istri kan, tapi aku udah tidak bisa menghandle dia gitu. Dia aku suruh duduk di rumah di saat nggak syuting, nggak bisa. Dia harus pasti punya alasan-alasannya untuk pergi, dan aku tahu dia mau kemana kan gitu kan. Di saat dia nggak syuting, aku tahu dia mau kemana kan, itu perasaannya beda gitu. Pasti. Di aku. Aku sih masih bilang kayak yaudah cerai aja, tapi mau gimana nih gitu, dengan cara yang seperti apa gitu, dengan alasan dan dengan pokoknya intinya aku nggak tahu lagi mau ngapain. Gitu. Aku menghubungi juga bukan salah satu sih, pendetaku yang aku di gereja aku, yaitu pendeta Gideon, tapi memang belum ketemu waktunya. Jadi aku tuh nggak bisa, waktu itu aku sebenarnya DM istrinya, terus ternyata kebaca. Ternyata beliau baca tapi nggak di-accept. Jadi pas ketemu di gereja, jadi saat itu tuh ada masa-masa Randy mau memperbaiki, tapi dia nggak tahu cara keluarnya. Jadi dia bilang sama aku, akhirnya aku yaudah coba gereja bareng. Dia bilang coba kita konseling, dia bilang. Jadi dia masih berhubungan, tapi dia ajak aku ke gereja gitu. Akhirnya ketemu sama pendeta Gideon, yang ternyata sebenarnya baca DM, istrinya bilang sama dia, berarti jadi beliau waktu itu langsung bilang, Randy, kapan mau ketemu saya? Terus dia ngasih nomor handphonenya, terus Randy berhubungan lah ternyata sama dia, tapi belum sampai ketemu specifically sharing konseling soal ini gitu. Jadi saat itu aku sharing sama Ibu Siska di S24 itu. Jadi aku telepon, terus kalau aku misalnya lagi nggak keangkat, lagi nggak pelayanan kayak gitu, nanti pasti dia akan balas WhatsApp aku kayak gitu. Jadi beliau tahu ceritanya, terus ya udah beliau yang nguatin aku. Terus dari aku tuh sampai Tuhan jawab, sampai akhirnya aku selesai itu sebenarnya Mazmurnya belum selesai, Mazmurnya baru sampai 61 dibacanya, tapi ya udah Tuhan jawab gitu di saat ibaratnya siapa sih aku gitu kan, aku nih nggak bisa apa-apa gitu loh, aku lemah, aku udah ya maksudnya orang bisa melakukan banyak hal lah dengan aku ya, dunia ini bisa ngelakuin, tapi
Tuhan begitu ngejaga aku, ngeluarin aku dengan masalah itu dengan caranya gitu. Walaupun aku ada di posisi, jadi aku tuh kayak gimana ya, satu sisi aku ikut nih jalan Tuhan gitu. Aku ikutin apa kata Ibu Siska ini. Aku sebagai istri adalah penolong buat suami. Jadi anggaplah suamiku sedang sakit dan akulah yang harus mendoakan dia. Jadi aku sama Bu Siska itu kalau teleponan ya aku curhat nih, tapi begini gitu. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini dia sedang berjalan di kegelapan, suami Randy sedang jalan di kegelapan, Randy sedang sakit dan Randy butuh Tuhan, dan yang bisa bawa Randy ke Tuhan itu Lady gitu, Ibu Siska bilang gitu. Terus ya jadi kita sama-sama berdoa ya buat Randy. Jadi Randy setiap Randy pergi, aku teleponan sama Bu Siska mendoakan dimanapun dia saat itu, apapun yang sedang dia lakukan. Bu Siska bilang, Tuhan yang kembalikan kasihnya Randy untuk Lady, Tuhan yang kembalikan kasihnya untuk anak-anaknya. Walaupun ini kenyataannya yang aku hadapi, ya dia pulang dia biasa aja. Gitu. Walaupun pernah memang ada hari-hari di mana dia pulang, aku masih setengah tidur, dia peluk aku, dia minta maaf. Tapi walaupun aku bangun pagi dan dia masih melakukan rutinitas yang sama ya. Jadi itu terus, tapi aku terus juga menurutku Tuhan yang di dalam aku, yang menuntun, Roh Kudus yang menuntun aku untuk terus taat sama Tuhan, baca Mazmur. Setiap aku nggak kuat, aku baca Mazmur. Aku baca, jadi sampai apa ya, bisa dibilang aku nggak tahu ya, mungkin orang percaya atau enggak, tapi Tuhan tahu gitu. Setiap Randy pergi, walaupun aku bilang, oh iya ya udah, hati-hati maksudnya, hati-hati ya ketahuan. Gitu loh maksudnya, hati-hati ya gitu, karena kan orangnya cukup dikenal orang gitu. Udah setiap dia pergi aku ya ada hati-hati ya kayak gitu kan, sama anak yang paling kecil dan dia cukup dekat sama anak-anak. Terus aku naik ke kamar gitu, kasih anakku yang paling kecil ke yang bantuin helperku, yang bantuin jaga. Aku tutup pintu, kunci pintu. Ya aku nangis gitu, aku nangis, tapi itu aku baca Mazmur sambil nangis, karena aku udah gak tahu mau doa apa, aku cuma bilang Tuhan kasih aku kekuatan gitu, sampai kalau lagi bisa teleponan sama Ibu Siska ya teleponan, berdoa bareng itu. Lady kasih pengampunan ya gitu, kasih pengampunan ya, berdoa walaupun aku belum mengampuni ya, tapi aku mengucapkan pengampunan untuk mereka gitu. Jadi tapi di satu sisi aku tetap jalan yang apa yang aku mau dengan ego yang aku mau. Akhirnya aku aku tetap defensif gitu sama dia. Udahlah cerai aja lagi di depan dia kayak gitu. Tapi aku nggak pernah berhenti berdoa buat dia. Walaupun aku tahu ya, maksudnya aku nggak tahu endingnya akan seperti apa, dan aku nggak berharap apapun sama Tuhan kayak Tuhan, aku yakin nih dalam nama Tuhan Yesus gak akan dia. Aku nggak sepede itu. Aku nggak sepede itu. Aku cuman bener-bener di posisi aku nggak tahu mau ngapain. Aku cuman bisa berdoa. Aku cuman bisa dikuatin sama Bu Siska untuk terus Randy tuh sakit. Dan Tuhan pakai kamu istrinya, kamu adalah penolong buat dia. Ya mungkin selama 8 tahun ini aku nggak pernah doain dia secara apapun gitu ya, cuman hanya doain doa seadanya gitu. Aku nggak pernah doa yang gimana gitu. Jadi aku ya itu doa itu sama Bu Siska, itu doa. Kelihatannya nggak ada yang berubah gitu, sampai akhirnya aduh gimana ya gitu. Sampai aku belum teleponan lagi sama Bu Siska karena aku mau mengambil langkah yang aku mau gitu. Aku doa Tuhan satu kali lagi aja. Tuhan kasih aku tunjuk kalau memang mereka masih bareng, kasih aku satu kali lagi, lalu aku akan aku udah nggak tahu mau kayak gimana. Aku cuma bisa kalau memang mereka maunya bareng-bareng, ya udah biarin aja mereka bareng-bareng, kasih aku kekuatan. Sebenarnya aku tuh takut banget waktu aku mau, karena aku taruh di Instagram story ya, gitu. Sebenarnya karena memang aku udah nggak tahu mau ngapain, aku marah. Udah nggak tahu mau ngapain, aku ngerasa aku udah ngelakuin segala cara, nggak ada yang bisa gitu. Tapi memang kalau secara rohani ya Tuhan tuh nggak pernah tinggalin aku. Dan aku di drive sama marah aku marah,
minggu pertama di Marah itu aku datang ke 4 podcast, tapi setelah 1 minggu itu aku udah kebingungan. Kayak tiba-tiba dihadapkan hampir semua sorotan gitu ke aku saat itu, dan aku kan ya balik lagi, aku manusia yang tiba-tiba ada di posisi itu. Right. Gitu. Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar, ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Gitu. Tapi balik lagi, ini adalah hidupku, rumah tangga aku gitu. Di tengah-tengah itu sangat bingung banget. Bahkan aku bilang, Tuhan, gue nih udah rusak, gila, malu sebenarnya, harus mengangkat itu ya. Tapi aku nggak pernah merencanakan dan nggak pernah meniatkan, nggak pernah, oh gini aja biar begini, nggak pernah. Tiba-tiba ya sebagai manusia aku ada di titik marah itu, yang aku bisa lakukan hanya itu gitu. Saat itu ya aku merasanya. Terus aku mulai jalan dengan jalanku sendiri. Aku ketemu pengacara, aku gugat cerai. Setelah gugat cerai, aku makin gelisah. Akhirnya, puji Tuhannya, ya aku dilayani langsung sama istri dari pendetaku itu, sama Manda. Ketemu langsung, aku bilang, Manda kok, singkat ceritanya dia tahu lah, kan dengan segala pemberitaannya, aku akhirnya ketemu di salah satu ibadah tengah minggu. Aku datang, aku bilang, aku kok gini, Tuhan maunya apa ya sama aku? Aku bilang, aku nggak tahu gitu, tiba-tiba aku ada di seperti ini gitu. Dan puji Tuhan saat itu aku nggak ngerasa dihakimi, aku nggak ngerasa dipojokkan dengan keputusan aku yang sudah gugat cerai. Tapi aku kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan sayang aku, Tuhan sayang keluargaku, Tuhan sayang anak-anakku, Tuhan sayang rumah tanggaku. Dan saat dia bilang bahwa pernikahanku tuh berharga di mata Tuhan. Itu di tengah-tengah orang yang mungkin berusaha untuk bilang keinginan mereka gitu ya, harus begini kan aku tuh jujur aku bingung, tapi aku ngerasa aku udah serusak itu gitu. Kayak gitu kan, tapi nggak pernah tenang. Setelah itu nggak pernah tenang, bener-bener berat banget gitu. Ditambah lagi di saat aku ketemu Randy, aku ketemu orang yang berbeda. Dia bener-bener emosionalnya hilang. Dia maksudnya gini, dia nggak marah gitu. Dia nggak marah dengan dia berkarir udah 15-16 tahun. Tiba-tiba aku, orang yang selama ini support dia, kalau bisa dibilang saat itu menghancurkan nama baiknya, yang sudah dia bangun dari nol sampai saat itu kan gitu. Ya ya mungkin dia lebih terkenal, tapi terkenalnya keburukannya kan gitu kan, bisa dibilang kayak gitu. Tapi dia nggak yang meninggalkan aku gitu. Padahal menurutku ini lu harusnya ninggalin gue, ngapain lu ngajak gue balikan, ngapain gitu. Dan aku bilang dong sama Tuhan, kok dia berbalik gitu. Ternyata dia pun konseling juga kan sama pendeta Gideon gitu. Ya mungkin dia juga mengalami Tuhan sendiri ya gitu. Dan aku kayak ketemu orang yang berbeda, dia mengiyakan ya. Aku bilang, pokoknya gue mau cerai, lu yain aja, gue gak mau ribut-ribut lagi. Ya gue gak mau tahu deh lu gimana, terserah lu. Yang penting gak usah ribut, urus hak asuh anak bersama. Pokoknya gak usah ribut deh, kita cerai aja. Tapi ternyata pas di sidang pertama, itu dia memperjuangkan itu gitu kan. Jadi dia gak mau, intinya dia gak mau pisah lah, dia mau damai gitu. Dia mau rujuk lagi lah gitu. Terus akhirnya ketemulah di mediasi konseling dengan Amanda dan pendeta Gideon. Terus ketemu, didoain bareng, terus ya udah didoain, dikasih bahwa ya pasti ada maksud Tuhan gitu. Semua ini ya Tuhan gak pernah tinggalin, Tuhan sayang. Nah yang aku bingung gitu ya, di tengah aku bertubi-tubi disakitin sama Randy, tapi kok kalau aku di sebelah dia saat aku konseling saat itu ada damai sejahtera. Itu yang aku alami sama. Aku kayak ngerasa kayak nggak ada masalah duduk di sebelah dia. Padahal dia tuh udah nyakitin aku dengan, apalagi dengan
Pastinya. Orang-orang yang DM, Kak dia tuh begini. Kan sebagai manusia kan makin tersadar, wah nggak pantas dia gue giniin. Gitu. Tapi pas konseling itu, pas mediasi itu duduk sama dia di sebelah dia, yang aku bilang sama Manda, kok setelah aku gugat cerai, aku goyang, aku bingung, aku ngerasa rusak, kayak ngerasa aduh gimana sih gitu. Ini kan padahal ini kan tujuan aku adalah mau pisah. Makanya kenapa aku lakukan story dan segala macam itu supaya ya udah dia makin benci sama aku. Ya udah cerai gitu loh. Tapi kenapa kayak gini gitu. Itu aku punya pergumulan sendiri sama Tuhan. Ini bener nih kayak gini. Kan dari kemarin kemana aja gitu loh, kayak gitu kan. Saat itu aku bilangnya cuma sama Manda, ini kenapa ya kok kayak gini? Terus dia bilang bahwa aku sama Randy itu satu bukan lagi dua. Jadi jadi aku sama Randy tuh kayak punggung sama punggung ya. Jadi saat ada orang yang mungkin menghina Randy, bilang yang nggak baik sama Randy, aku tuh ikutan sakit gitu. Dan aku bilang sama Manda, iya kenapa ya aku kayak gitu? Aku bilang gitu. Terus ya udah aku tanya sama Tuhan, ya Tuhan, apa ya, kalau di Roh Kudus sih bilang sama aku ya ini saat yang tepat untuk aku melakukan bagianku sebagai istri. Mungkin selama 8 tahun ini ya aku jalanin pernikahan ini hanya berdua sama Randy. Aku nggak pernah berdoa buat dia, aku nggak pernah berdoa buat, ya mungkin aku berdoa buat anak-anakku ya, tapi aku nggak pernah betul-betul memagari Randy dengan doa gitu. Padahal siapa lagi yang mau berdoa buat dia kalau bukan aku. Terus apalagi saat itu apa ya, kayak Tuhan tuh banyak gitu yang tadinya aku tuh nggak punya alasan untuk Tuhan, pokoknya gue udah nggak ada deh alasan. Aku sayang, tapi sayangku nggak bisa buat aku bertahan. Aku punya anak-anak, dari awal aku sadar kok aku punya anak-anak, jadi nggak lucu kalau misalnya aku bilang aku bertahan untuk anak-anak. Karena saat aku gugat cerai, aku sudah punya anak. Gitu. Jadi aku udah nggak punya alasan Tuhan untuk bertahan sama dia. Tapi Tuhan jawab dari Manda bilang, apa yang ada damai sejahtera di hati Lady, itu yang ikutin aja. Aku ambil keputusannya gitu. Dan makin hari semakin aku memaksa, semakin aku marah untuk nggak ada kok alasannya, nggak ada. Mau alasan apa Tuhan? Apa berubah? Kenapa baru sekarang? Aku berusaha melawan itu tapi semakin nggak damai, semakin kacau. Nah aku masuklah firman-firman Tuhan yang pernah aku mungkin sebelumnya aku gereja gitu. Kayak gimana nih Tuhan, udah rusak. Bahkan nama pun udah rusak. Udah malu Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang gitu, nggak ada yang terlalu rusak yang nggak bisa Tuhan perbaiki. Tapi gimana jalannya kalau misalnya aku nggak mau kalau jalannya insecure gitu. Dan ini sebenarnya agak lompat. Jadi aku sempet setelah mediasi itu aku ada gitu loh, masih ada sebagai manusia. Ini bener nih orang ini, jadinya dia pura-pura nih gitu ya. Pasti ada rasa itu. Yang benar-benar aku doain adalah ini orang tulus bener nggak sih? Gitu. Dan itu Tuhan jawab di saat aku kecelakaan. Jadi di kecelakaan itu begitu mobilnya slip, Randy minta maaf sama aku. Itu aku berpikir bahwa wah aku udah selesai nih, aku pikir. Karena mobilnya kebalik dan itu posisinya aku kayak lagi nonton Fast and Furious. Karena kalau di aku tuh slow mo tapi cepet. Jadi aku posisinya gini, pegangan sini, tangan aku refleks pegang. Itu lagi di jalan tol ya? Iya. Cepat gitu tinggi. Mobilnya slip, gitu. Kaki aku nih nahan supaya, pokoknya nahan deh kaki aku yang kiri ini, yang cedera ini. Terus aku pegangan kayak gini. Masih buka mata, setengah buka mata. Jadi aku masih lihat mobilnya kebalik. Jadi mobilnya kebalik berhadapan sama aspal itu masih lihat. Sampai kebalik lagi. Kalau aku ngerasanya 3 kali, ketiga kali mobilnya udah grek gitu. Terus aku gitu karena semua badanku sakit, semua tulangku sakit. Aku ngerasa nggak tahu patah, nggak tahu apa ya, aku nggak tahu. Yang pasti napasku udah pendek. Kalau aku tarik napas, dadaku sakit. Nah, saat aku mobilnya gerak itu, Randy minta maaf sama aku. Kayak
kalau setelah kejadian dia ceritain ya karena dia ngerasa bersalah kalau sampai sesuatu terjadi gitu karena dia nyetir. Dia bilang itu. Jadi itu dia minta maaf ya karena itu. Waktu itu aku udah nggak ada pikiran apa-apa, aku cuma pikir bahwa ini saatnya aku pergi, aku ngerasa karena aku udah sakit banget, aku ngerasa semua tulang aku remuk, aku udah nggak bisa nafas dan fotonya anak-anakku tuh udah ada di kepala aku kan. Foto anak-anak, terus aku cuma bilang ada orang yang nolong lah, pokoknya ada orang yang nolong, Pak Sujaja namanya, Randy lompatin aku, terus dia gendong aku, dibawa ke mobil yang nolongin itu, dibawa ke rumah sakit Mitra. Itu di perjalanan, kan aku tuh udah mau jatuhin kepalaku lah, tapi sama Randy nggak boleh tidur. Tapi aku udah mau gelap, aku pusing kan. Udah mau gelap, aku bilang mataku gelap. Terus dia jangan tutup mata, dia bilang. Jangan. Pokoknya aku dengar cuma dia jangan tinggalin aku, jangan tutup mata. Terus aku bilang nafas aku udah pendek. Gitu. Dia bilang maafin. Terus ada momen di perjalanan itu aku buka mata hanya berapa second, ini juga aku nggak tahu itu halu apa enggak, tapi aku rasa sih itu nggak halu ya. Gitu. Aku lihat dia lagi pegangin tangan aku dengan mata dan tatapan yang sangat takut kehilangan. Dan itu kayak di saat itu, di momen itu ada Roh Kudus kayak bilang, menurut kamu dia tulus nggak? Di momen itu. Masih dengan ketakutan nih kapan aku matinya, tapi aku nggak mati-mati dengan sakitnya itu. Aku di UGD, aku lihat dia nggak mau dipegang dokter. Jadi dia baru dipegang dokter jam 11 siang setelah semua hasil MRI, CT scan aku keluar. Gitu. Terus aku coba bilang sama dia kalau ada yang patah aku nggak mau dioperasi. Aku bilang, dan aku udah dipakein oksigen, aku udah dibawa di ronsen kan, aku nggak bisa gerak. Aku cuma bisa nangis, aku marah, aku teleponan sama Manda. Aku bilang kenapa harus kayak gini, kenapa? Aku nggak bisa ke anak, aku nangis. Terus Manda cuma ingetin, Manda cuma doain aku, Lady tetap kuat ya sama Tuhan. Tuhan gak main-main sama kamu. Kalau kamu masih ada itu karena Tuhan. Dia bilang Tuhan pasti sembuhin, Tuhan pasti tolong aku. Yang aku sebagai manusia aku masih marah karena di dalam pikiranku ada kayak gini. Terlepas dari yang ingatan itu tadi, itu sebenarnya muncul setelah aku mengingat-ingat. Pas 2 hari 3 itu aku mengingat-ingat, oh ada ini gitu. Setelah aku lihat Randy doain aku, tapi hari itu diambil minyak urapan, dia tahu aku sakitnya di ini kan. Aku bilang sakit banget. Dia urapin pakai minyak urapan, terus dia tumpang tangan, dia doa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dia doain, nyerinya pasti berkurang. Aku ngerasa Tuhan jawab gitu doanya. Terus dia rawat aku di rumah sakit. Pagi bangun dia ajak aku berdoa. Aku mau ambil handphone aja, aku lihat orang yang berbeda. Jadi kayak Tuhan bayar, gantiin berkali-kali lipat dari yang aku nggak punya alasan untuk bertahan. Bahkan aku kayak ketemu orang lain yang aku lihat fisiknya sama, tapi kayak orang yang berbeda gitu. Jadi kalau dibilang nggak punya alasan, kayak Tuhan jawab gitu. Begitu banyak. Bahkan lihat kondisi mobilnya. Dan dari aku hari pertama aku nangis, aku bilang, tapi Tuhan begitu jaga dia tangannya ini kulitnya ini kelupas kena setir, tapi dia bisa sekuat itu dia gendong aku, padahal dia sama-sama habis kehantam sama airbag. Airbagnya kan kebuka, dia juga di ronsen juga, tapi setelah semua hasil ronsen aku keluar dan gak ada orang yang percaya sampai hari ini masih dibilang bahwa kecelakaan itu settingan. Kecelakaan itu settingan karena aku malu, aku mau rujuk sama Randy. Tapi di kecelakaan itu, di hancurnya mobil itu dimana Tuhan kembaliin semuanya dari awal. Aku memang udah lepasin pengampunan, tapi kan untuk mengampuni benar-benar itu kan masih proses. Bahkan marahnya pun secara manusia sampai sekarang masih berproses gitu. Untuk dibilang udah nggak mengingat lagi, tapi aku sudah ambil komitmen bahwa aku percaya ya Tuhan, kalau Tuhan bisa ubahkan hatiku, ubahkan Randy, ubahkan semua keadaan ini, ya pasti kedepannya Tuhan tetap pegang. Itu yang aku imani. Wow.
thank you udah bercerita dan membagi dan berproses bersama-sama dengan bersama-sama dengan kita semua. Tapi aku tadi udah mau nangis banget terakhir yang di momen itu yang Tuhan taruh di hatinya kali dibilang apa dia masih nggak tulus gitu. And aku cuma percaya banget bahwa kebaikan Tuhan sedang tersenyum lebar dalam kehidupan Kaleidi, Kak Randy, dan tentunya kita manusia yang selalu bakal melakukan kesalahan. Setiap dari kita ya, besar kecil sampai kita mati juga kita nggak terlepas. Tapi kalau kita membiarkannya, kebaikan Tuhan itu masuk ke dalam hidup kita dan proses Tuhan berjalan, bukan cuma nggak ada yang mustahil, tapi semua bisa diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan gitu kan. Kaleidi adalah salah satu orang yang paling kuat dan paling luar biasa sebagai seorang individu, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Apa yang Kaleidi lakukan, keputusan yang Kaleidi lakukan dari awal sampai sekarang, nggak ada yang pernah gampang. But you always choose the right thing to do, hal yang benar, yang baik. Dan tentunya pasti ada on and off, tentunya kita manusia, Kaleidi manusia dengan perasaan dan emosi, and that's totally fine. Tapi seneng banget dengar bahwa Tuhan udah memperlihatkan kegigihan, keputusan untuk memaafkan. I think that's the hardest. I'm so glad, I'm so happy bahwa titik balik itu udah ada, udah terlihat. Dan tentunya ceritanya masih belum berakhir. Akan ada hal-hal luar biasa dan cerita yang luar biasa. Dan karena Kaleidi membukakan untuk kita melihat prosesnya, thank you so much. Aku yakin saat ini banyak teman-teman sahabat solusi yang lagi nonton, yang lagi sangat tersentuh, terinspirasi. Mungkin ada yang bisa relate dalam level yang benar-benar belum pernah karena berada di posisi yang sangat mirip. Mungkin seorang sebagai ibu, sebagai istri juga yang sedang mengalami perguncangan dalam rumah tangganya dengan suaminya yang mungkin tidak setia saat ini, atau mungkin dalam masalah-masalah lain. Aku yakin kita semua terberkati, dan aku yakin nggak kebetulan sih Kaleidi ada di sini. Thank you so much. Tapi juga nggak kebetulan teman-teman yang lagi nonton. Boleh nggak kita akhirin dengan Kaleidi kalau nggak keberatan? Sama seperti bagaimana ada orang-orang yang udah menguatkan kakak, Kak Siska, Kak Amanda, menguatkan kakak dalam perjalanan ini pada saat susah untuk mengambil keputusan yang benar, keputusan yang Tuhan ingin kita lakukan, tapi Kaleidi disemangati untuk terus maju. Mungkin kakak boleh menyemangati teman-teman yang sedang menonton, mungkin posisi yang sama persis atau mungkin mirip dengan mengalami masalah mereka apapun juga. Dan kalau nggak keberatan, terakhir juga boleh berdoa. So, kalau boleh, thank you so much. Ya mungkin buat semuanya, siapapun yang mungkin anak Tuhan apalagi, ataupun mungkin bukan anak Tuhan, tapi kita sebagai manusia adalah kita ciptaan Tuhan. Jadi sebagai orang ciptaan gitu, anggaplah kita nih sebuah handphone gitu ya. Saat handphone kita rusak, mobil kita rusak, kita kan pasti akan kembalikan garansinya ke pabriknya. Jadi saat kita udah ngerasa dalam masalah apapun, apalagi mungkin yang kayak tadi Kak Brian bilang, seorang istri, seorang ibu yang aku alami, mungkin juga ada teman-teman di luar sana yang sedang mengalami apa yang aku alami kemarin. Mungkin yang aku bisa ingetin, jangan pernah jauh sama Tuhan gitu. Apapun rusaknya, mungkin ada yang lebih besar Kak, lebih gak enak Kak, lebih rumit Kak dari apa yang aku alami, mungkin gitu ya Kak Brian. Tapi Tuhan gak pernah terlalu jauh. Saat itu pun aku ngerasa Tuhan tuh denger gak sih? Aku pun ngerasain kayak gitu, Tuhan tuh denger gak sih? Tuhan tuh ada gak sih? Tapi nyatanya Tuhan selalu ada. Bahkan setiap detik setelah aku lalui semua ini, bahwa tuh Tuhan ada, Tuhan gak pernah tinggalin aku. Aku merasa ataupun aku tidak merasa, tapi Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang ada dalam setiap apapun. Di saat aku lagi bandel-bandelnya, di saat aku lagi kalut,
aku lagi nggak tahu mau ngapain, bahkan di saat sekurang-kurang ajarnya aku datang datang sama Tuhan di saat aku tuh udah nggak tahu apa-apa baru datang sama Tuhan, itu kan kurang ajar ya. Jadi nggak ada waktu yang terlambat untuk teman-teman sekarang datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Nggak pernah ada doa yang nggak didengar sama Tuhan. Tapi kalau kita mau rendahin diri kita, mau rendahin hati kita untuk tunduk, Tuhan kenapa sih masalah ini terjadi sama saya? Karena yang aku tahu ya Kak Brian kan nggak ada sehelai rambut pun yang jatuh, rambut kita pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau masalah itu besar, berarti kan ada kenapa Tuhan izinin. Ya mungkin teman-teman bisa tanyanya dalam doa sama Tuhan. Dan pasti rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, itu pun yang aku dibilangin, dan itu firman Tuhan ya, firman Tuhan kan iya dan amin. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Jadi yang pertama mungkin rendahin diri, berdoa, datang sama Tuhan. Yang kedua berprasangka baik sama Tuhan bahwa Tuhan merancangkan semuanya indah, damai sejahtera, dan itu yang aku dapat. Puji Tuhan, Tuhan jawab semuanya. Walaupun berliku-liku, berdrama-drama, bahkan bisa dibilang sama orang sampai hari ini masih dibilang settingan, tapi aku tahu Tuhanku hidup dan Dia ada, Dia bela aku sampai hari ini. Kalau doa, apa doa ya tadi udah ini? Doa mungkin ya, kita berdoa ya. Ya Tuhan, saat ini Lady berdoa buat semua teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan solusi, yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang pernah Lady lalui kemarin. Tuhan, Lady tidak tahu seberapa besar atau seberapa kecil atau sebesar apapun yang mereka sedang hadapi saat ini ya Bapak. Tapi Lady percaya Tuhan Yesus dengar, Tuhan Yesus sanggup menjawab setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan menjawab doa Lady, sebagaimana Tuhan mengubahkan hidup Lady, sebagaimana Tuhan mengubahkan hati, roh, jiwa, dan pikiran Lady dan Randy Tuhan, sehingga kami boleh ada kembali bersama-sama lagi Tuhan dengan Tuhan. Lady juga berdoa buat semua Tuhan yang mempunyai masalah yang mungkin sama atau lebih besar. Lady percaya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang beracara dalam hati, pikiran, jiwa, dan roh mereka Tuhan, dalam hidup mereka dengan waktunya Tuhan, dengan kekuatannya Tuhan. Lady berdoa biar mereka terus dekat, terus mau bersandar sama Tuhan, terus mau andelin Tuhan dan memperkatakan imannya terus sama Tuhan, bahwa Tuhan, sebagaimana Tuhan jawab Lady dan Randy, Lady percaya Tuhan yang sama, yang menjawab setiap pergumulan teman-teman di luar sana. Tuhan yang sama yang menyelesaikan semuanya, yang menjawab semuanya dengan cara Tuhan yang indah, dengan cara Tuhan dan jawaban Tuhan yang pasti indah, damai sejahtera untuk semuanya. Terima kasih ya Bapak. Lady percaya Tuhan yang sertai dan beracara terus dalam hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu melalui kehidupan mereka dan juga melalui kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much Lady udah bercerita. Aku gak pernah. Belum pernah? Apalagi di rekaman ya. That's okay. Karena roh Tuhan yang ada di dalam Lady, Amin, di dalam aku, di dalam Pastor Amanda, Pastor Gideon, itu sama aja. Kuasa Tuhan akan bekerja. But thank you so much udah datang dan bercerita. And thank you so much buat Bu Siska dari S24. Iya, S24. Aku cuma pengen ngomong ke teman-teman bahwa kalau teman-teman ngelewatin masalah apapun, situasi yang mungkin mirip atau sama dengan Kak Lady, atau masalah apapun dan nggak tahu mau curhat ke siapa, nggak tahu mau ngobrol dengan siapa, nggak tahu pingin counseling, pingin ada bantuan, tapi nggak tahu aja kepada siapa. Saat ini di layar akan ada sebuah nomor yang teman-teman bisa hubungi, bisa di WhatsApp, bisa di telepon. Itu adalah layanan counseling dan doa dari CBN, S24, apapun namanya, Sahabat Solusi. Kita cuma ingin mendengarkan cerita teman-teman, kita ingin berdoa buat teman-teman, dan kita ingin berjalan bersama-sama dengan teman-teman. Karena kita yakin pada saatnya semua itu akan berubah. Sama seperti Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Kak Lady, kehidupan aku, kehidupan kita semua. Harapan itu ada, jawaban Tuhan itu ada, dan Dia setia. So, hubungin, jangan lupa Tuhan sayang sama teman-teman. Kak Lady, thank you so much udah datang. Thanks for being vulnerable and open. Dan ceritanya, happy endingnya sudah dimulai dan akan terus makin luar biasa. Thank you so much. Sama-sama Kak, thank you.